semua, tentu semua sudah ganteng dan cantik-cantik, sudah siap kita mau beribadah. Tapi kakak mau ingatin buat adik-adik semua, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan adik-adik. Dan selamat mempersiapkan ujian adik-adik. Adik-adik semua yang terkasih, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah bertekun sehati dalam doa. Sekarang, semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Lagu kita adalah Marta Tahu Aku Manuki. Musik. Adik-adik semua, boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, Engkau membangunkan kami, memberikan kami kehidupan, memberikan kami hari yang baru. Kami anak-anak sekolah minggu bersuka cita memuji Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah Tuhan di dalam rumah kami, terlebih di dalam hati kami. Pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu agar ibadah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri lagi karena lagu kita adalah Mari Kita Bersukaria. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan.
hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, yaitu dari titah ketiga dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan adik-adik. 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Sampai demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Sekarang semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa memohon kekuatan pada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Masih. Kita masih memuji Tuhan. Semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hosi Pangoluau. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Mei. Dan epistel kita adalah Titus 3 ayat 5. Kakak undang semua adik-adik, kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik semua, sekarang kakak undang juga berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Asal
Adik-adik, semua kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. amin. Adik-adik, semua adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah, tentu adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi, semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Kita bertemu pada ibadah kita hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan memberikan kesempatan bagi kami untuk ibadah sekolah Minggu meski dari rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hadirlah Engkau dalam hati kami, dan pakailah kami seturut kehendak Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang dikatakan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kita baca secara bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu yang terkasih, siapa yang rajin berdoa? Ayo, siapa yang kalau makan berdoa dulu? Yang mau bobo juga, siapa yang berdoa? Bangun tidur pagi-pagi, berdoa juga enggak? Ayo tunjuk tangan. Adik-adik,
Jangan ada yang malas berdoa ya. Karena Tuhan Yesus saja rajin berdoa loh. Kalau kita baca Alkitab, kita akan lihat kisah Yesus sedang berdoa. Misalnya, kalau kita baca dari Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Matius 14 ayat 23 juga. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, ada satu ayat lagi adik-adik. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus berdoa pada waktu pagi, pada waktu malam, bahkan sepanjang malam. Yang pasti, Tuhan Yesus selalu memberi waktunya untuk berdoa. Dia berdoa setiap waktu. Nah, demikian juga dengan murid-muridnya adik-adik. Para murid-murid Tuhan Yesus mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Para murid-murid meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Nah, adik-adik, siapa yang ikut ibadah sekolah minggu hari Kamis kemarin? Emang ada ibadah ya? Bukannya hari Kamis kemarin itu hari Lebaran? Iya sih. Hari Kamis kemarin itu hari Lebaran adik-adik. Tapi juga hari, ayo yang ingat jawab. Atau yang lupa coba lihat kalender deh. Udah nemu belum? Itu hari apa? Ayo, udah nemu? Benar. Hari Kamis itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya tetap ingat dan melakukan apa yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka berdoa loh adik-adik. Bahkan dikatakan tadi di ayat 14, mereka semua bertekun. Bertekun itu apa ya? Bertekun itu artinya bersungguh-sungguh. Misalnya seperti papa dan mama yang bekerja. Tentunya bekerja bersungguh-sungguh. Adik-adik yang belajar, tentunya belajar juga secara bersungguh-sungguh, meskipun harus virtual. Dalam berdoa juga, adik-adik berdoa secara bersungguh-sungguh juga. Jadi nggak boleh main-main ya adik-adik. Nggak boleh asal-asalan kalau berdoa. Nah, setelah bertekun, apalagi dikatakan di sana? Ya, sehati dalam doa. Adik-adik tahu nggak pekerjaan murid-murid Yesus sebelum mereka mengikut Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Lupa? Ayo, ada yang ingat? Ya, ada yang pekerjaannya nelayan, nangkap ikan. Ada juga yang pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Pekerjaannya berbeda-beda. Sifat mereka juga berbeda-beda. Namun, mereka tetap bisa sehati. Jadi, walaupun gurunya, yaitu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka nggak berantem loh. Mereka justru berdoa dengan sehati. Ayo, siapa yang langsung tunjuk tangan kalau disuruh berdoa di rumah? Atau jangan-jangan ada yang suka nolak ya kalau disuruh berdoa? Katanya, nggak mau nggak mau disuruh berdoa. Atau malah nunjuk yang lain, si kakak aja, abang aja, adik aja. Akhirnya berantem kalau disuruh berdoa. Atau malah nggak jadi berdoa. Atau kalau papa dan mama nggak ada, doanya juga jadi libur. Nggak boleh begitu ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk tetap memberi waktu kita berdoa.
baik doa secara pribadi maupun berdoa secara bersama-sama dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Jadi jangan lupa untuk berdoa, karena Tuhan Yesus juga selalu berdoa. Kita juga harus seperti murid-murid Tuhan Yesus, bertekun sehati dalam berdoa secara bersama-sama. Jadi, jangan lupa juga untuk mengajak papa, mama, abang, kakak, dan adik untuk berdoa secara bersama-sama. Karena melalui kita berdoa, kita mengucap syukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan, kita memohon perlindungan Tuhan, dan yang paling penting, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman Tuhan kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk memberikan waktu kami berdoa. Meneladani Engkau ya Tuhan Yesus yang selalu berdoa, baik pada waktu pagi-pagi ataupun di malam hari. Biarlah kami juga Engkau ingatkan ya Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, mengajari kami untuk tetap berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Sebagaimana murid-murid Tuhan yang meski Tuhan telah naik ke surga, tetapi mereka tetap melakukan apa yang telah Tuhan ajar kepada mereka. Mereka bertekun dan sehati dalam berdoa secara bersama-sama. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang tetap mengajari kami dalam doa-doa kami, mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak Tuhan semakin dapat menggunakan waktu kami untuk berdoa ke hadirat Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih mengikuti sekolah minggu dan juga belajar dari rumahnya masing-masing melalui daring. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan, kepintaran kepada adik-adik sekolah minggu, agar mereka juga tetap bersuka cita menjalani hari-hari kehidupannya, meski harus melakukan berbagai aktivitas, baik ibadah maupun belajar dari rumahnya saja. Berkati juga orang tua anak-anak sekolah minggu, agar mereka tetap Tuhan jagai, Tuhan jauhkan dari segala penyakit, dan Tuhan berikan kekuatan untuk mencari rezeki yang bersumber dari Tuhan saja, dan biarlah mereka tetap bersuka cita meskipun ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah Tuhan juga yang tetap menjagai kami senantiasa dan memberikan kekuatan kepada kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik semua rajin berdoa. Karena itu semua adik-adik, kita akan memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Saya Senang Berdoa. Musik. Saya
Baik adik-adik, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Adik-adik, nanti boleh adik-adik perhatikan aktivitas kita setelah ibadah ini selesai. Terima kasih adik-adik untuk semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Pandai menulis, jadi saya hanya mau kasih tahu bahwa saksi Kristus itu pandai menolong, pandai membantu teman, pandai membaca firman Tuhan, berdoa, rajin dengan apa kata mama papa, suka baca firman Tuhan, suka menolong, suka membersihkan. Dadah. Halo kakak sama teman-teman, saya belum bisa menulis. Aku ngomong aja ya. Bantu orang tua. Saya menjadi saksi Kristus. Bantu orang tua, makan sendiri, berdoa sendiri, mandi sendiri, baca Alkitab sendiri. Dadah kakak-kakak sama teman-teman. Dadah. Hai, saya menjadi saksi Kristus. Saya mandi sendiri, saya belajar sendiri, saya makan sendiri, saya rajin berdoa sendiri. Ke sekolah minggu. Terima kasih. Yang saya lakukan sebagai saksi Kristus di masa pandemi COVID-19 ini adalah membantu orang tua dan mengasihi sesama dan orang tua, rajin berdoa dan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya saksi Kristus. Saya mandi sendiri, saya baca sendiri, saya makan sendiri,
Saya berdoa sendiri. Rajin ke sekolah minggu. Terima kasih. Halo teman-teman. Isi amanat agung yang Tuhan Yesus katakan pada Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah kita harus patuh pada orang tua dan kepada semua orang di sekitar kita. Kita harus selalu menghormati orang seperti yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Dan kita juga harus melakukan kegiatan baik untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Dan selalu ingat, kabarkan Injil Tuhan melalui perbuatan seperti melakukan hal baik, mematuhi orang tua, dan selalu bersikap sopan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Itu untuk ayat 19. Untuk yang ke-20 adalah supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai orang yang mematuhi namanya dan selalu berbuat apa yang dia kehendak. Orang-orang yang mematuhi apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan melakukannya adalah ia selalu disertai oleh Tuhan Yesus sampai kepada akhir zaman, dimanapun dia berada, di setiap jam dan di setiap waktu. Itulah teman-teman isi amanat yang Tuhan Yesus katakan sebelum naik ke surga. Terima kasih teman-teman. Dadah.